Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 181. Jack memandang Ben dan berkata dengan dingin, ini masalah prinsip. Beraninya kamu, Jack, kamu orang yang cukup berani. Beraninya kamu memukuli anakku, aku akan membunuhmu. Dipicu amarah, Fiona bergegas maju. Bagaimanapun, dia adalah ibu mertuanya, Jack tidak akan berani melawannya. Dia hanya bisa menghindari setiap serangan Fiona. Ada apa ini? Fiona, ada apa? Saat itu, Joan, yang sedang keluar untuk membeli bahan makanan dengan pelayannya, Kylie dan Jenny, sudah kembali. Dia sangat terkejut dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya. Dia melihat Fiona, sedang mengejar Jack, seolah-olah ingin memukulinya. Dia segera melangkah maju untuk menasihati mereka. Fiona tidak berhasil memukul Jack, tetapi malah kelelahan. Dia terengah-engah sambil memegangi pinggangnya. Kemudian, dia berkata, salahkan anakmu, dia sudah memukuli anakku. Bu, hati-hati dengan ucapanmu. Ben lah yang memulainya. Jack bahkan tidak melakukan apa-apa, dia hanya menarik Ben sedikit, dan akhirnya Ben terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Selena kembali membantah. Kemudian, dia berbicara kepada Jack lagi, Jack, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Apakah wanita itu benar-benar Lana, Dewi Perang? Apakah dia benar-benar temanmu? Dia benar-benar Lana, Dewi Perang. Jack tersenyum pahit. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Kamu masih mencoba berbohong. Kamu masih ingin berbohong kepadaku. Mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak akan pernah percaya dengan apapun yang kamu katakan. Selena berada di dalam keputusasaan total. Dia berkata kepada Jack, kamu harus pergi sekarang, aku tidak ingin melihatmu. Aku ingin sendirian. Selena, ada apa? Ada apa dengan semua Dewi Perang ini? Joan merasa sangat bingung ketika Selena mengatakan hal itu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bu, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Jack menatap Joan. Kemudian, dia menatap Selena dengan tatapan serius, aku mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah Dewi Perang. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, jika kamu memilih untuk tidak mempercayaiku, tapi, aku yakin kamu akan percaya kepadaku, suatu hari nanti. Jack berjalan ke arah Fiona, setelah dia selesai berbicara dengan Selena. Bu, aku tidak tahu, apakah kamu akan menerimaku atau tidak. Akan tetapi, apa yang kita bicarakan beberapa hari yang lalu, masih berlaku, kan? Aku akan berada di sana, dan aku akan mempersiapkan hadiah untuk Tuan Tua Taylor. Aku tidak akan mengingkari janjiku dengan Ivan, dan aku akan membayarnya $10 juta. Aku tidak akan meninggalkan 1 sen pun. Juga, aku akan memastikan untuk membawakanmu hadiah pertunangan, sebesar $20 juta. Kamu masih bisa membual. Baiklah, aku akan menunggumu, tetapi, kamu harus membawa ibumu keluar dari sini sekarang, karena kamu sudah membuat dirimu dalam masalah. Fiona tertawa dan berkata, Tuan Muda Wilson mengatakan, selain menjilat wanita kaya itu, kamu juga sudah menamparkan Tuan Muda Hugo. Kamu memukulnya, dengan begitu banyak orang yang menonton, itu berarti, kamu sudah mengejek keluarga Hugo. Orang-orang dari keluarga Hugo, tidak akan pernah melepaskanmu. Itu benar, pergi dari sini sekarang juga. Kami tidak akan peduli, apakah kamu hidup atau mati. Jangan membuat keluarga kita mendapat masalah, kita tidak bisa menyinggung keluarga Hugo. Sialan, beraninya kamu memukulku, kau sangat mengerikan. Ben menatap Jack dengan sedih, tetapi dia tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa, dia bukanlah tandingan Jack. Mommy. Kylie memegang tangan Selena. Dia menatap Jack, dengan tatapan enggan. Meskipun dia baru berusia 4 tahun, dia adalah gadis yang sangat bijaksana. Kamu memukuli Neil. Kamu berkelahi lagi. Selena memandang Jack, dan menggelengkan kepalanya. Jack baru saja kembali selama beberapa hari, namun, dia menyebabkan begitu banyak masalah. Selena, mulai lelah dengan semua ini. Pergi, aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini. Kita akan bicara nanti, saat kamu memutuskan untuk tidak berbohong lagi. Jika kamu tidak bisa memenuhi apa yang baru saja kamu katakan, pada hari ulang tahun kakek yang ke-70, aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Selena melambaikan tangannya sambil berkata, aku akan bercerai denganmu saat itu. Bab 182. Jack tidak punya pilihan, selain hanya bisa menghela nafas panjang. Namun, dia percaya bahwa, Selena,
cepat atau lambat akan mengetahui dia tidak sedang berbohong. Cepat pergi dari sini. Kamu akan membuat kami dalam masalah besar jika orang-orang dari keluarga Hugo datang mencarimu. Andrew menghela napas dalam-dalam. Dia merasa kasihan kepada Jack, karena Jack tidak terlihat seperti seseorang yang menyombongkan diri, namun kata-katanya tidak cukup meyakinkan. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Jack menghela napas lagi, dan menatap Andrew. Ayah, kakimu seharusnya sudah merasa lebih baik sekarang. Jangan khawatir, apakah mereka menerimaku atau tidak, aku akan datang ke sini setiap pagi untuk merawatmu. Kakimu seharusnya bisa pulih sepenuhnya, dalam 2-3 hari. Andrew sangat senang ketika mendengar apa yang Jack katakan, benarkah? Aku harap kakiku akan segera pulih. Kakiku benar-benar membaik, aku bisa merasakannya. Jack, jangan harap kami menghargaimu, hanya karena kau merawat kaki ayah. Kamu juga bagian dari alasan, mengapa kaki ayahku terluka. Mengobati dia adalah kewajibanmu, kamu harus menebus apa yang telah kamu lakukan, kan? Kata Ben dengan marah. Jangan khawatir, aku tahu itu. Jack tersenyum dan menatap Kylie. Kemudian, dia berkata, jangan khawatir, Kylie. Mommy perlu waktu untuk tenang, dia masih marah sekarang, jadi, ayah akan pindah untuk sementara waktu. Ayah akan kembali, setelah Mommy tidak lagi marah. Baiklah, ayah. Kylie memandang Jack, dengan matanya yang besar dan berembun, saat dia berbicara dengan suaranya yang lembut. Kylie adalah gadis yang baik. Joan tersenyum dan berkata, Selena, jangan bertindak gegabah karena emosi sesaat. Jack tidak akan menyombongkan diri, dia juga tidak akan membohongimu. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Joan sangat khawatir ketika mendengar Selena akan menceraikan Jack. Meskipun Fiona dan yang lainnya sangat kejam, Selena adalah wanita yang sangat baik. Dia tahu itu dengan jelas, setelah tinggal bersama Selena selama 5 tahun terakhir. Dia harus bisa melakukan dengan semua yang sudah dia katakan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mempercayainya jika dia hanya membual? Selena menatap Joan, dia masih dalam keadaan kesal. Benar, Selena, kamu tidak bisa berhati lembut kali ini. Kamu masih berusia 20-an, dan kamu masih sangat muda, ditambah lagi, kamu sangat cantik. Kamu bisa menikah dengan pria yang lebih kaya, jika kamu bercerai dengannya. Jika kamu mengalah kali ini, akan terlambat untuk bercerai, ketika kamu sudah bertambah tua. Fiona, yang berdiri di samping, berbicara sambil menyeringai. Pada saat itu, beberapa mobil mewah datang ke arah mereka, dan berhenti di depan halaman. Ada puluhan orang dari mereka. Kenapa ada begitu banyak mobil mewah? Apakah keluarga Hugo yang datang kali ini? Ben melihat ke arah mobil, dan segera wajahnya menjadi gelap. Sial, Jack masih di sini dan langit masih cerah, tetapi keluarga Hugo sudah datang. Jack dalam masalah besar sekarang. Orang-orang ini pasti sangat kuat. Lihatlah pengawal-pengawal itu, semuanya tampak begitu garang dan kuat, mereka bukan orang biasa. Aku yakin, semua penguasa keluarga Hugo ikut datang juga. Hadapilah mereka sendiri, jangan buat kami dalam masalah. Sena segera berkata. Ayo pergi, Selena, cepatlah. Ayo kita masuk, apapun yang terjadi di sini, tidak ada hubungannya dengan kita. Cepat, ayo cepat. Jack akan mati atau tidak, itu bukan urusan kita. Fiona sangat ketakutan, dia segera melangkah maju, dan menarik Selena pergi. Bab 183. Tapi, melihat Neil berjalan ke arah mereka dengan semua anak buahnya, Selena mau tidak mau mengkhawatirkan Jack. Dia sangat marah kepada Jack, karena pergi ke pelelangan dengan wanita lain dan berbohong kepadanya, mengatakan wanita itu adalah Dewi Perang. Meski begitu, keduanya masih memiliki perasaan satu sama lain, setelah sekian lama mereka menghabiskan waktu bersama. Sekarang, Jack dalam bahaya, dia menyadari dia sangat khawatir dengannya. Bagaimana jika Jack mati? Apakah itu berarti, Kylie akan kehilangan ayahnya? Ayo, kakak. Ayo masuk ke dalam rumah. Ben melangkah maju juga. Beberapa dari mereka, menyeret Selena ke dalam rumah. Jenny menggendong Kylie, saat dia mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Tuan Hugo, Jack adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pagi ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Fiona, segera meneriaki Tuan Hugo dan anak buahnya, sambil berlari dari halaman menuju ke dalam rumahnya. Dia khawatir orang-orang itu akan memukulinya, atau bahkan membunuhnya. Ibu Jack, Joan, bagaimana dengannya? Apakah dia masih di luar? Suruh dia segera masuk. Selena, sangat khawatir atas keselamatan Joan, setelah pintunya ditutup, dan mereka hanya bisa berdiri di belakang jendela, dan melihat apa yang terjadi di luar.
Kamu terlalu baik hati, Selena. Mengapa memintanya untuk masuk ketika dia tidak ingin masuk sendiri? Dia ibunya, bukan ibumu. Biarkan dia menemaninya jika dia mau. Apalagi, bagaimana jika keluarga Hugo tidak senang setelah dia masuk? Apa yang akan kamu lakukan jika dia membuat kita dalam masalah? Fiona tidak setuju dengan keinginan Selena. Nak, apakah kamu benar-benar memukul tuan muda keluarga Hugo? Joan tidak akan pernah bisa meninggalkan sisi putranya. Dia adalah satu-satunya pendukung anaknya, bagaimana dia bisa meninggalkan Jack sendirian dan bersembunyi di dalam rumah. Namun, dengan memikirkan bagaimana keluarga Hugo adalah keluarga bangsawan kelas 2, Joan juga merasa sedikit ketakutan. Dia memandang Jack dengan cemas, dan berharap semua itu tidak benar. Jack menganggukkan kepalanya sambil berkata, aku memang memberinya beberapa tamparan. Pemuda itu tidak berguna, aku memberinya pelajaran, atas nama orang tuanya. Joan hampir pingsan setelah mendengarkan apa yang Jack katakan. Putranya begitu banyak berubah, setelah kembali dari militer. Dia memang suka melawan ketidakadilan, namun, ini bukanlah medan perang. Jika dia terus menyerang kekuatan seperti mereka, bagaimana mungkin dia masih bisa bertahan? Sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat, jika ini terus berlanjut. Tuan-tuan, anakku, dia sedikit impulsif, saat dia baru saja kembali dari medan perang. Aku harap kalian tidak menyalahkannya. Datanglah kepadaku, jika kalian ingin membunuhnya. Joan sangat takut, ketika orang-orang dari keluarga Hugo mendekati Jack. Akan tetapi, sebagai seorang ibu, dia mengumpulkan keberaniannya, dia memblokir Jack dari orang-orang itu, dengan tubuhnya yang kurus. Bu, kenapa kamu takut kepada mereka? Kamu tidak perlu khawatir, mereka bukan tandinganku. Melihat ibunya yang ketakutan, Jack merasa tersentuh. Dia segera menghibur ibunya. Apa yang kamu tunggu? Wajah Tuan Hugo menjadi gelap, dia memelototi putranya, Neil Hugo. Meskipun Neil enggan, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, dan melangkah maju. Dia berlutut di depan Jack, Jack, aku salah, aku bodoh, dan aku sudah membuat kesalahan. Maafkan aku. Jack merasa tercengang, dengan pergantian peristiwa itu. Dia berpikir bahwa, mereka ada di sini untuk memulai perkelahian. Tanpa diduga, dia membawa putranya, untuk meminta maaf kepadanya. Jack memandang Tuan Hugo, dan tidak bisa tidak mengagumi pria itu. Bab 184. Apa? Apakah aku salah melihat sesuatu? Tuan muda Hugo berlutut di hadapan Jack. Fiona menggosok matanya dan bertanya-tanya, apakah dia sedang berhalusinasi? Dia membawa begitu banyak orang, tetapi, itu bukan karena dia ingin melawan Jack. Jack menamparkan putranya, yang berarti dia mengejek keluarga Hugo. Anehnya, Tuan Hugo ingin putranya berlutut di depan Jack, dan meminta maaf kepadanya. Sena juga sangat terkejut, lalu melanjutkan berkata, apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang dari keluarga Hugo sudah gila? Ini. Andrew juga merasa sama bingungnya. Jack sedikit tercengang, setelah mendengarkan kata-kata Neil. Kemudian, dia berkata, bangunlah, kamu belum menyentuh garis bawahku hari ini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Fiona dan yang lainnya merasa sangat malu, setelah melihat Jack begitu mendominasi. Apakah dia benar-benar hanya seorang veteran biasa? Mengapa dia tidak takut pada keluarga Hugo? Seolah-olah, Jack bisa menyatakan hidup dan mati seseorang. Seolah-olah, dia adalah diktator murni. Menatap sosoknya, Selena dalam keadaan linglung. Apakah Jack benar-benar mengenal Dewi Perang, dan apakah dia benar-benar teman Dewi Perang? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu acuh tak acuh, menghadapi orang-orang dari keluarga Hugo? Dia tampak begitu santai, dan tidak terlihat khawatir sama sekali. Terima kasih banyak, Jack. Neil dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya, tetapi dia terpaksa menundukkan kepalanya. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jack, dia mundur kembali ke sisi ayahnya. Dia merasa sangat ingin mencabik-cabik Jack saat itu juga, dan berpikir bahwa ayahnya terlalu berhati-hati. Ayahnya hanya ingin hidup damai sepanjang hidupnya. Ada begitu banyak kejadian, di mana ayahnya tetap diam, meskipun dia diganggu. Ayahnya mengatakan itu, karena dia tidak ingin menyinggung orang lain, untuk mencegah kehancuran keluarga Hugo. Neil tidak bisa membalas dendam, karena tidak berani menentang perintah ayahnya. Saat itu, dia merasa ayahnya, seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkang. Dia hidup dengan sangat berhati-hati di sepanjang hidupnya. Pria di depan mereka, hanyalah seorang veteran biasa. Apa yang harus ditakuti darinya? Selain itu, meskipun pria ini memiliki wanita kaya sebagai pendukungnya,
dia tidak harus pergi jauh-jauh, hanya untuk membawanya ke sini, dan memaksanya untuk meminta maaf. Dia bahkan harus berlutut di depan Jack. Itu sangat, sangat memalukan baginya. Kamu harus meminta maaf, berlutut dan meminta maaf kepadanya. Jika seorang prajurit berani memukulimu, itu berarti dia tidak takut kepada keluarga kita. Pasti ada wanita kaya di belakangnya, yang tidak bisa kita singgung. Jadi, kamu harus meminta maaf, demi keselamatan keluarga Hugo. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Kamu hanya bisa berpesta sesukamu, kamu bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, dan hidup dari keluarga kita. Kita memang punya banyak uang sekarang, tetapi, itu tidak akan menjamin kita bisa bertahan selamanya. Sudah kubilang kepadamu, jangan pernah bermain-main dengan api, tapi, kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku. Terlebih lagi, kamu mengirim seseorang, untuk merampok barang orang lain, yang baru saja mereka beli dari pelelangan. Kamu, sungguh sangat mempermalukan keluarga Hugo, di depan semua keluarga bangsawan kelas 1. Kata-kata agresif ayahnya, masih terngiang di telinga Neil. Tuan White, aku benar-benar minta maaf, atas apa yang telah terjadi hari ini. Ini salah anakku, ini sedikit sesuatu dariku, aku harap kamu mau menerimanya. Melihat Jack sudah memaafkan putranya, Tuan Hugo bertepuk tangan. Dua pengawal melangkah maju, dan membuka dua koper. Koper-koper itu, berisi penuh dengan uang tunai. Bab 185. Ini 3 juta dolar untukmu. Meskipun tidak banyak, anggap itu sebagai tanda hormat kami, dan kami meminta maaf karena mengejutkanmu. Tuan Hugo, sangat tulus di dalam ucapannya, tidak ada kepura-puraan sama sekali. Jack tersenyum acuh tak acuh, setelah mendengarkan kata-katanya. Dia melirik koper-koper di tanah, lalu berkata, 3 juta dolar jelas tidak terlalu banyak. Wajah Tuan Hugo menjadi gelap. Dia tidak menyangka, Jack akan berpikir uang itu terlalu sedikit. Apakah Jack masih merasa tidak senang, dengan apa yang telah terjadi? Mereka akan berada dalam masalah besar, jika itu masalahnya. Namun, Jack mengubah topik pembicaraan, tetapi, mengingat kalian datang ke sini dengan sikap yang tulus, kalian bahkan membawa serta para eksekutif puncak keluarga, dan juga putramu ke sini untuk meminta maaf, aku akan menerima salam dari keluargamu. Lupakan tentang uangnya, aku tidak menginginkannya. Sikap tulus yang kamu tunjukkan kepadaku, sudah lebih dari cukup bagiku. Tidak. Fiona, yang berdiri di dekat pintu, matanya langsung menyala, saat menatap uang itu. Dia sangat terkejut, ketika dia mendengar Jack menolak hadiah uang itu. Seketika, dia mendorong pintu terbuka dan berlari keluar. Dasar brengsek, bagaimana kamu bisa menolak uang itu? Mereka membawa begitu banyak orang ke sini, dan sudah mengganggu ketenangan kita. Kamu harus menerima uang itu. Fiona segera melangkah maju, menutup kedua koper itu, dan menggendongnya. Itu benar, Jack. Begitu banyak dari mereka datang ke sini, kami pikir kalian akan berkelahi. Kami takut setengah mati, dan kami hampir menjadi gila. Kamu harus memberi kompensasi kepada kami, untuk cedera psikologis yang sedang kami alami. Jika kamu tidak ingin 3 juta dolar ini, biarkan kami yang mengambilnya. Ben juga angkat bicara, dia pikir Jack sangat bodoh. Ini uang 3 juta dolar, mereka bisa membeli rumah di lokasi yang lebih baik, dengan jumlah uang itu. Sungguh akan sia-sia, jika menolak menerima uang itu. Uang itu untukku, bukan untuk kalian, kan? Jack tertegun sejenak, apalagi, kupikir kalian sudah mengatakan, aku hanyalah orang luar. Orang luar apa yang kamu bicarakan? Kamu dan Selena, memiliki akta nikah. Selama kalian berdua tidak bercerai, kita masih satu keluarga, dan aku adalah ibu mertuamu. Aku sangat khawatir sampai hampir mati. Kamu harus menerima uang ini, untuk menghibur hatiku yang terluka. Fiona, berkata dengan keras kepala, lagi pula, uang itu untukmu, dan itu berarti milik kita bersama. Bukan kamu saja yang berhak memutuskan. Ya, benar. Kalian semua adalah satu keluarga. Jack, bukankah seharusnya kamu menerima uang itu, meskipun itu demi ibu mertuamu? Tuan Hugo merasa canggung. Dia tertawa dan berkata, aku tidak menyadari, keluarga Anda akan ketakutan, ketika melihat begitu banyak orang. Aku datang terlalu tiba-tiba. Aku pikir akan terlihat lebih tulus, dengan membawa lebih banyak orang ke sini. Aku tidak menyangka, hal itu akan mengganggu keluargamu. Ini semua salahku. Tuan Hugo, kamu terlalu sopan. Meskipun putramu melakukan kesalahan, Jack terkadang terlalu impulsif. Aku harap kita bisa rukun di masa depan. Joan, menghela napas lega saat dia berkata. Ya, kita harus rukun di masa depan. Tuan Hugo tersenyum. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa,
dan menyerahkan kartu namanya kepada Jack. Tuan White, jika anakku berbuat salah di masa depan, kamu bisa langsung meneleponku. Aku akan segera memberinya pelajaran yang baik. Aku tidak akan pernah membiarkan dia membuat masalah dan mengganggumu. Jack tersenyum pahit, dia melihat kartu nama itu, baru saat itulah dia berkata, kamu khawatir aku akan membunuh putramu, karena aku terlalu impulsif, kan? Kamu pria yang sangat licik. Bibir Tuan Hugo berkedut saat mendengar Jack berbicara. Kata licik itu. Dasar bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku memberitahumu, ayahku takut kepadamu, karena dia adalah seseorang yang sangat berhati-hati. Akan tetapi, aku, Neil Hugo, tidak akan pernah takut kepadamu. Neil melangkah maju dengan marah, ketika dia mendengar Jack menyebut ayahnya sebagai pria yang licik.